Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan secara online pada siang hari ini. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 3 penelitian tindakan kelas ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul sasaran dan objek penelitian tindakan kelas. Sebelum kami mempresentasikan, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami, dan tak lupa pada teman-teman semua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada kalian semua yang telah mendownload dan membaca makalah dan PPT dari kami. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok dari kami. Yang pertama yakni saya sendiri, Muhammad Rehan Al-Firdaus. Yang kedua yakni Belgis Dwi Sari. Yang ketiga Hani Khairunisa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke materi. A. Pengertian objek dan sasaran PTK. Secara bahasa, objek diartikan sebagai satu hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan atau hal yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan. Yang kedua, menurut Kamus Besar Ilmiah, objek adalah benda, sasaran, tujuan, hal yang menjadi pokok masalah. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, sasaran, tujuan, pelengkap, dan tujuan penderita. Penelitian tindakan kelas berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Secara lebih luas, penelitian tindakan kelas diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecah masalah pada sekelompok subjek yang diteliti, dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Dalam penelitian konteks pekerjaan guru, maka penelitian tindakan yang dilakukannya disebut penelitian tindakan kelas, atau kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan dan bertujuan untuk memecah masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran. Kelas tersebut tidak terikat pada arti ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik, yaitu sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama juga. Suharismi tahun 2005. Komponen objek dan kajian dalam penelitian tindakan kelas. Dalam rujukan yang dikemukakan bahwa objek kajian setiap kegiatan penelitian harus memiliki objek kajian. Termasuk di dalamnya, penelitian tindakan kelas sekurang-kurangnya terdapat 7 komponen pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian tindakan kelas. Adapun ketujuh objek tersebut, yang pertama yakni komponen siswa atau peserta didik, yang kedua komponen guru, yang ketiga komponen materi pembelajaran, yang keempat komponen sarana prasarana pembelajaran, yang kelima evaluasi pembelajaran, yang keenam komponen iklim pembelajaran, yang ketujuh komponen iklim belajar. Mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai objek dan sasaran penelitian tindakan kelas. Menurut Suharismi Arikunto, objek penelitian tindakan kelas meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, unsur siswa. Peserta didik merupakan salah satu unsur pembelajaran yang sifatnya dinamis secara internal dan akan menunjukkan dinamisasinya manakala terdapat pihak yang memobilisasi. Dalam hal ini, guru menjadi mobilisator agar peserta didik berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Aspek yang harus diteliti dari peserta didik yaitu bisa kita lihat dengan berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan itu ditunjukkan dengan adanya aktivitas peserta didik, baik aktivitas motorik maupun kognitif, yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah unsur guru.
Guru adalah sebagai komponen utama pembelajaran. Apakah guru dapat menjadi objek kajian dalam penelitian tindakan kelas? Bukankah guru itu sudah mumpuni dalam mengajar? Bagi guru profesional, pembelajaran adalah suatu wahana bagi peningkatan profesionalitasnya. Mengajar adalah proses belajar bagi guru. Apabila setiap guru berpendapat dan melaksanakannya demikian, maka semua guru menjalani profesinya secara profesional. Dengan demikian, guru sebagai salah satu komponen pembelajaran juga menjadi salah satu aspek kajian penelitian tindakan kelas. Aspek apakah yang dapat dijadikan objek kajian dari komponen guru? Tugas guru dan kompetensi guru merupakan dua kelompok besar yang dapat diidentifikasi sebagai kajian penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, unsur materi pelajaran. Penguasaan materi menjadi modal utama bagi seorang guru. Kemampuan guru dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan sangat diperlukan. Karena materi pembelajaran tidak bersifat statis, melainkan perkembangannya sangat cepat. Selain materi pembelajaran harus konseptual, juga sekuensinya harus runtut, dan yang penting materi tersebut harus dapat mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan standar kompetensi. Yang keempat, unsur peralatan dan sarana pendidikan. Sarana prasarana pembelajaran yang menjadi kajian penelitian tindakan kelas, yaitu berupa sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah dan sarana belajar yang dimiliki siswa. Yang kelima, unsur hasil pembelajaran. Instrumen penilaian pembelajaran dapat menjadi topik kajian tersendiri, terutama terkait dengan reliabilitas dan validitasnya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik harus bersifat komprehensif, yakni mencakup ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Seringkali proses pembelajaran tidak pernah tersentuh oleh instrumen dan jarang dilakukan oleh guru. Untuk itu, sangat penting adanya dan dilaksanakannya penilaian terhadap proses pembelajaran. Hal ini untuk merefleksi bagi kegiatan atau proses pembelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu unsur lingkungan. Lingkungan dapat dijadikan sebagai kelas bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran, setidaknya kita mengenal 3 jenis lingkungan, yakni lingkungan sosial budaya, lingkungan alam, dan lingkungan sekolah. Ketiga jenis lingkungan tersebut dapat didayagunakan sebagai sumber belajar dan sebagai kelas. Sebagai sumber belajar, ketiga lingkungan tersebut dapat dihadirkan ke dalam kelas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembentukan konsep, memahami realitas, tangkap masalah, dan berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu unsur pengelolaan. Unsur pengelolaan mencakup seperti pengaturan jadwal, pengaturan tempat duduk, penempatan papan tulis, penataan peralatan siswa, dan pengontrolan peralatan secara rutin. Baik, mungkin itu pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Pada teman-teman semua yang telah mendengarkan hingga dari awal hingga akhir, semoga dengan ini menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.